Assalamualaikum teman-teman ya. Jadi berpikir itu sulit, mudah menilai. Di badai informasi setiap hari, menilai menjadi cara kita bereksistensi ya, karena kita menilai sebuah informasi sesuai preferensi. Kebenaran pun menjadi relatif. Maka lahirlah yang kemarin ramai diperbincangkan di jagat media mainstream maupun media sosial, itu adalah kebenaran baru atau new truth. Kebenaran yang relatif, semua sekarang bisa mengklaim kebenaran ya. Ini ingat kan yang Pak Dahlan iskan di dalam sebuah kuliahnya di Al Zaitun. Bagaimana ini bisa terjadi ya teman-teman, karena ada yang namanya badai informasi. Sebagai ilustrasi saya kasih contoh apa itu badai informasi. Ada lebih dari 114 juta channel YouTube aktif di seluruh dunia pada 2023. Setiap bulan sendiri ada sekitar 2,6 miliar pengguna aktif YouTube di lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia. Ya. Jika dihitung harian, ada sekitar 122 juta orang menonton YouTube setiap hari di seluruh dunia, termasuk kamu yang lagi ngelihat konten. Nah, dari jumlah itu, video YouTube yang ditonton itu durasinya mencapai hampir 700.000 jam, yaitu 694.000 jam per menitnya. Ini agak membingungkan, 700.000 jam tapi per menit gitu ya. Setiap hari ada 347,3 miliar email terkirim, 27 miliar pesan SMS terkirim, 500 juta tweet dari Twitter terkirim, 500 juta pengguna Instagram yang aktif per harinya, dan ini yang menarik teman-teman, 3,2 juta foto diambil setiap hari, termasuk foto selfie kalian tuh ya. Nah, dan 90%-nya dengan smartphone. Kemudian ini juga termasuk kita nih ya, lebih dari 60 juta pesan WhatsApp dikirim setiap hari, dan sebagainya. We Are Social mencatat pada 2023 pengguna internet di Indonesia mencapai 212 juta dengan waktu penggunaan mencapai sekitar 7 jam per hari. Nah, ini teman-teman, kalau kita flashback ke masa lalu, gimana sih mulainya badai informasi ini? Jadi sejak awal pertengahan 90-an ya, memang kita udah mulai merasakan banjir informasi seiring datangnya yang disebut information age tahap 1. Ini baru tahap 1 karena karakteristiknya berbeda. Kemudian di pertengahan 2000-an ya, ketika social network saat itu, Friendster, ingat kan? Facebook juga sebenarnya awalnya social network, berevolusi menjadi sosial media. Ini banyak pakar mengatakan dimulai dari Instagram. Maka dimulailah badai informasi, bukan lagi banjir Instagram dan Twitter. Masuklah kita ke tahap information age tahap 2. Nah, inilah oleh para pakar disebut sebagai information overload, atau lebih spesifiknya adalah information saturated overload. Apa itu? Ini adalah fenomena psikologis yang para pakar sendiri sepakat bisa mengganggu kesehatan mental. Kita ambil salah satu pakar ya, dari Profesor David Johnson, ahli kesehatan psikologis dari Universitas Minnesota, Amerika Serikat. Profesor David Johnson mengatakan media saturation overload dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup seseorang. Seringkali orang merasa terikat dengan perangkat digitalnya. Bener gak sih? Kalau nggak sehari ketinggalan handphone, rasanya udah kayak nggak bawa dompet ya, terus kita balik lagi untuk mengambil handphone itu. Kita pun terjebak dalam aliran tak berujung ataupun dari informasi dan konten-konten itu. Ngerasa dong overload banget, aliran itu banyak banget kan. Akhirnya ini menyebabkan pengguna mengalami kecemasan, kesulitan tidur, dan ketidakmampuan untuk fokus. Mungkin yang nomor 3, ketidakmampuan untuk fokus yang paling banyak yang kita bisa rasakan. Oleh karenanya penting bagi kita untuk belajar mengatur bagaimana kita mengkonsumsi media dan memberikan waktu untuk beristirahat dari media digital untuk menjaga keseimbangan emosional ya, dan kesehatan mental kita. Itu kata Profesor David Johnson. Bener gak sih? Bener dong ya. Sekarang kita coba lihat lagi, mengapa badai informasi bisa mengganggu kesehatan mental, information saturation overload. Tadi kok bisa ganggu kesehatan mental? Nah, ini kita bisa cek teman-teman. Sekarang saya ajak teman-teman untuk elaborasi dikit ya. Coba deh teman-teman bisa cek
berita-berita, konten-konten yang di-share di yang paling gampang ya grup-grup WA atau di media sosial teman-teman ya. Capek nggak sih? Muak nggak sih? Ya kan konten-konten ini kan kayak gini ya, ada soal pernikahan anjing lah kemarin tuh lagi ramai itu pernikahan anjing pakai adat Jawa. Kemudian intrik-intrik politik para elit, ada yang mencaplok partai, ada yang dijegal untuk supaya nggak bisa nyapres gitu ya. Penistaan agama, wah ramai itu penistaan agama tuh, kasus korupsi yang kian menjadi-jadi, pembunuhan, perselingkuhan, perselisihan selebritas, ya, you name it, teman-teman bisa sebutkan semua isu-isu yang melelahkan ya. Setiap hari kita didera oleh aneka informasi yang belum tentu kita cari bahkan butuhkan, tapi konten-konten itu, informasi-informasi itu datang begitu saja ke dalam kehidupan kita melalui genggaman kita, bahkan saat kita tidur sekalipun. Makanya tak heran jika ketika pas bangun pagi kita buka handphone kita, setelah tentunya sholat subuh dan sebagainya bagi muslim ya, kita pun membuka grup-grup WhatsApp dan mulai clear chat satu persatu karena capek banget, nggak mungkin dibaca semuanya. Kadang-kadang antriannya tuh ada yang ratusan, ada yang seribuan. Ini kenapa ya? Karena emang teman-teman berpikir itu sulit. Itulah kebanyakan orang menilai, kata Carl Gustav Jung, bapak psikoanalisis dunia, jika berpikir memerlukan energi lebih untuk menarik informasi lain yang tersimpan dan mengelolanya, sedangkan menilai memerlukan energi lebih sedikit, bisa dilakukan seketika. Energi lebih sedikit kalau menilai gitu ya. Nah, itulah kenapa berpikir itu menjadi lebih sulit, karena ya, ada keterbatasan otak kita ini terbatas. Keterbatasan otak kita menyimpan ingatan jangka pendek. Ada istilahnya, ada artikelnya di tahun 1950-an, itu adalah The Magical Number 7 plus or minus 2. Ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh psikolog George A. Miller dalam artikelnya dengan judul itu, terkenal pada tahun 1956. Ya, apa sih artikel ini, tentang apa sih? Nah, kita akan lihat ya. Konsep ini menyatakan bahwa artikel ini kemampuan manusia dalam mengingat informasi terbatas pada sekitar 7 item dengan variasi sekitar 2 item di bawahnya, berarti 5. Dan 2 item di atasnya, berarti 7 tambah 2 9 ya. Dengan kata lain, manusia cenderung dapat mengingat sekitar 5 hingga 9 unit informasi pada saat yang bersamaan. Ini masuk ke dalam ingatan jangka pendek tentunya ya. Contoh sederhana bisa kita ambil ya dari The Magical Number 7 ini adalah ketika kita ketemu orang baru, kita perlu nomor teleponnya, dia menyebutkan nomor teleponnya bla 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 ya. Kemampuan kita untuk mengingat nomor telepon itu pasti terbatas. Makanya, nah gini ya, jika kita disajikan sejumlah digit nomor telepon yang panjang, maka kemungkinan besar kita akan kesulitan mengingatnya secara tepat. Ya, tetapi ketika nomor yang panjang tersebut dibagi menjadi sejumlah bagian, ya ada kodenya, ada kode wilayah biasanya, kemudian angka-angka yang dipotong-potong, maka kita akan lebih mudah mengingat. Meskipun nggak juga, karena biasanya ya orang itu menyebutkan nomornya dan kita ketikkan, atau kita kasih aja handphone kita dan dia ya kemudian mengisi nomor teleponnya sendiri di daftar kontak kita. Nah, teman-teman, konsep ini memberikan wawasan penting tentang keterbatasan kapasitas ingatan kita. Tentunya membantu kita memahami mengapa kita cenderung memiliki kesulitan mengingat informasi jangka pendek dan juga informasi yang terlalu kompleks atau terlalu banyak. Ini yang paling penting, informasi yang terlalu kompleks atau terlalu banyak dan itu dilakukan dalam satu waktu. Nah, ketika kita mengalami kesulitan itu, maka yang gampang buat kita adalah menilai. Ya, kita lebih mudah menilai, berpikir. Kenapa sih? Ya karena kita ada yang namanya confirmation bias dan kita akan bahas itu di video berikutnya.